Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara melakukan analisa ya menggunakan Importance Performance Analysis atau IPA Matrix. Oke, nah sebelum kita praktekkan bagaimana cara membuat matriks IPA ini, sedikit saya ingin menjelaskan sebenarnya apa sih itu IPA dan apa fungsi dari IPA itu. Nah, IPA ini diperkenalkan oleh John E. Martilla dan juga John C. James pada tahun 1977. Nah, IPA ini katanya merupakan teknik analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kinerja penting apa yang harus ditunjukkan suatu organisasi dalam memenuhi kepuasan para pengguna jasa. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan IPA ini juga banyak sekali digunakan di dalam bidang industri ya, yang mana IPA ini digunakan untuk melihat sejauh mana produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi dan juga harapan pelanggan. Nah, makanya IPA ini sebenarnya is a part of total quality management ya. Jadi bagaimana cara mengukur ya keberhasilan kualitas dari suatu produk dalam memenuhi spesifikasi dan juga kebutuhan dari pelanggannya. IPA ini fokus utamanya adalah terkait dengan gap ya. Kalau kita bicara masalah pelanggan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa selera pelanggan dengan apa yang kita buat, itu biasanya terjadi gap antara satu harapan dengan satu kenyataan. Makanya di sini dinamakan importance dan juga performance. Importance di sini adalah seberapa penting produk atau jasa itu bagi konsumen. Artinya itu adalah harapan. Sedangkan performance adalah satu kenyataan kinerja ya dan hasil yang diperoleh ya berupa kepuasan atau ketidakpuasan. Oke, nah IPA ini nantinya akan menghasilkan satu diagram, dan diagram ini untuk perusahaan itu digunakan untuk strategi perbaikan. Jadi perusahaan dari analisis IPA ini tahu sebenarnya yang mana dari produk ataupun jasanya yang harus diperbaiki. Nah, di dalam IPA Matrix itu ada 4 diagram ya. Untuk diagram yang E ya atau yang A ini yaitu concentrate here, di mana harapan pelanggan itu lebih tinggi ya, sedangkan kepuasannya rendah. Artinya jika kuadrannya berada di sini, artinya inilah yang betul-betul harus diperbaiki oleh perusahaan ya. Nah, yang B adalah keep up the good work. Artinya di sini harapan pelanggannya tinggi ya, kepuasannya juga tinggi. Artinya spesifikasi dari satu produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, yang C ya, low priority. Artinya di sini perusahaan menyediakan produk ataupun jasa ini itu tingkat kinerjanya rendah ya, atau tingkat kepuasannya rendah ya, dan juga harapan mereka rendah. Jadi artinya ini kalau bisa kita bilang ya, dalam satu produk ataupun jasa ini tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap konsumen. Konsumen tidak berharap banyak untuk part yang ini gitu. Bisa jadi ini waste ya, kalaupun tetap dipertahankan. Nah, yang terakhir diagram yang D itu adalah possible overkill ya. Artinya di sini, nah ini yang betul-betul waste sekali karena kepuasannya tinggi ya, sedangkan harapan dari pelanggan itu kurang gitu. Jadi ada atau tidak, yaitu pelanggan puas tetapi mereka juga tidak berharap terlalu banyak untuk ini. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan penelitian atau pengolahan data menjadi satu matriks IPA? Itu diperlukan yang pertama, Anda harus menentukan fenomena dan variabel yang akan diteliti. Jadi di sini fenomena perusahaan apa dan juga terkait dengan apa yang mau diteliti. Nah, selanjutnya lagi data terkait dengan kepentingan. Jadi harus ada data terkait dengan kepentingan, apa saja kepentingan dari pelanggan ataupun harapan mereka. Data terkait dengan kepuasan ataupun kinerja dari yang kita peroleh juga dari pelanggan. Selanjutnya kita di sini harus mempersiapkan Microsoft Excel dan juga SPSS. Oke, nah sekarang saya
ada siapkan satu contoh kasus yang akan kita gunakan ya untuk mengaplikasikan bagaimana cara memecahkan suatu masalah menggunakan IPA matrix. Nah, di sini ada satu research question ya, di mana katanya di sini bagaimana strategi peningkatan kualitas pelayanan perbankan syariah di Pekanbaru melalui integrasi serve qual dan juga importance performance analysis ataupun IPA tadi. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dia menggunakan service quality sebagai variabelnya karena tadi fokusnya adalah kualitas pelayanan perbankan. Nah, dalam penelitian ini juga sudah sebagian ya, ini sebagian contoh kuesionernya yang diberikan. Jadi jika kita nanti membuat kuesioner untuk IPA ini ya, kuesionernya nanti bentuknya seperti ini ya. Di sebelah sini nanti silakan listkan pertanyaannya ya. Kalau di sini satu contoh saja untuk dimensi yang tangible. Di sini ada 2 pertanyaan. Nah, nanti sebelah kiri ya diisi dengan harapan dan sebelah kanan diisi dengan kenyataan. Nah, di sini kalau untuk intervalnya, skalanya ya itu depend on peneliti ya mau menggunakan skala apa. Kalau di sini dia masih menggunakan Likert ya, di Likert 1 hingga 5 ya. Yang 1 itu berarti sangat tidak puas ya, sangat tidak penting. Kalau 5 berarti menjadi sangat penting. Nah, setelah ini dirumuskan ya, tentunya kita akan mentabulasikannya ya ke dalam satu bentuk data. Nah, datanya ya itu kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, ini data yang sudah diperoleh dari hasil survei yang tadi ya. Nah, sekarang untuk membuat IPA ya, yang pertama harus kita lakukan adalah analisis gap. Yang pertama yang harus kita lakukan, masing-masing data untuk 20 responden tadi harus kita average-kan. Jadi gunakan rumus average. Oke, nah ini tinggal ditarik saja untuk yang importance ya. Yang kedua yang performance, ini juga sama, di average kan. Oke ya. Nah, ini kita buat sheet yang baru. Ini untuk IPA. Ya, di sini importance, performance, di sini gapnya, di sini indikatornya. Oke ya, kita coba pindahkan indikatornya dulu. Ini tinggal di copy saja. Oke, nah untuk memindahkan karena tadi dia horizontal, kita harus pindahkan vertikal, berarti kita copy yang tadi. Oke, klik kanan, paste spatial, ini value saja, ini transpose. Oke ya, kita lalu pindahkan juga yang min-nya atau rata-ratanya. Ini yang importance, caranya sama, transpose ya, performance-nya juga kita pindahkan. Oke, kita tinggal cari gap-nya ya. Gap itu kan ya rumusnya berarti P dikurang I. Nah, sama dengan ini dikurang importance. Tarik saja. Jika ya hasilnya minus ya, berarti ini terjadi ketidakpuasan. Nah, jika hasilnya plus, ini berarti apa yang mereka peroleh ya itu dapat lebih tinggi dibanding dengan apa yang mereka harapkan. Nah, ini dia. Oke
ini analisis gap ini kita bisa langsung pindahkan ke sini. Oke, nah ini untuk hasil dari analisis gap. Nah, kita bisa kasih tanda yang merah ya untuk gap-gap yang menghasilkan tanda negatif. Artinya ini menunjukkan bahwa konsumen tidak puas. Oke, sedangkan yang lain konsumen puas. Nah, ya, itu untuk analisa gap. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.